udah ketemu aman. Setelah itu yo pas di lain waktu juga bersamaan pada malam itu kan juga dari panitia itu ada namanya ya istilahnya sapu bersih lah buat yang ada kalau ada peserta yang tepar, yang nggak kuat ya, atau yang pengen ke kamar mandi kan otomatis boncengin. Lah pas kejadian itu saya kan pindah pos di pos bayangan namanya, ada yang pos bayangan buat istirahat biar pos selanjutnya nggak numpuk gitu loh, Kak. Lah di situ kok teman saya tiba-tiba dari itu posisi pos sebelum saya itu turunan terus belok gini gitu loh. Oh, agak tajam. Ya, agak tajam. Lah tiba-tiba teman saya nyamperin saya langsung motor di standar gemeteran sambil wajahnya pucat. Cowok cewek? Cowok. Tak tanyain kenapa kayak gini loh. Neng kono tak goblok. Ono apa? Nah itu katanya lihat yang namanya kuntilanak merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto dan ditemani oleh saudara kami yaitu Mas Hendrik, yang mana nanti menjadi narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman misterinya. Jangan lupa pemirsa yang budiman yang senantiasa menyaksikan di channel kami Horor Malam Jumat, like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengembangkan video kami, channel kami, supaya bisa semakin berkarya dan semakin jaya. Kali ini malam agak sunyi karena baru saja hujan ya Mas Hendri, jadi agak dingin-dingin sedikit. Mistisnya pun agak terasa karena agak sunyi, suara jangkrik menambah suasana mistis. Semoga kita semua diberi keselamatan dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Mas Hendri akan menceritakan pengalaman misterinya ketika Mas Hendri ada kegiatan sekolahan, yaitu kemah ya, kemah yang terletak di Kota Batang, Kecamatan Blado, desanya Selopajang. Di daerah sana memang masih terkenal angker dan sangat angker. Kejadian seperti itu ya ada cerita lain di daerah lapangan situ. Itu ada cerita lain sebelum itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada, dan sekarang Mas Hendrik pun juga mengalami ceritanya malah lebih mistis lagi. Untuk menyingkapi cerita selanjutnya, mari kita berbincang-bincang bersama Mas Hendrik. Gimana Mas Hendrik cerita pengalamannya Anda ketika di acara kegiatan kemah di situ? Ya kan gini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrianto. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerita horor saya. Bukan horor, mistis lah ini. Cerita itu dialami saya ketika ada kegiatan perkemahan, yaitu perkemahan penerimaan tamu ambalan, dan di situ saya sebagai panitia acara tersebut. Acara dilakukan di bumi perkemahan Selopajang, tepatnya di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Dilaksanakan selama 3 hari yang agak lama juga ya. Agak lama. 3 hari. 3 hari. Acara awal mula terlaksana dengan aman, baik-baik saja. Lah ini cerita ini diawali pada saat malam pertama, jejak malam, jalan-jalan malam. Jalan-jalan malam ya. Kan ada perkemahan kan biasa ya, ada jalan-jalan malam. Malam. Di situ kan jalan-jalan malam itu ada beberapa pos. Yang pertama ada pos banyak sih. Nah,
cerita ini dimulai di pos teman saya. Kebetulan saya juga ikut jaga di situ pertama di pos namanya pos bed pengambilan ambalan ya. Itu ya. Pertama ada regu masuk ya, berjalan biasa aman ya. Kebetulan juga posnya itu di bawah pohon bambu. Waduh, agak serem juga ya, ngeri-ngeri. Itu panitianya hebat juga ya. Iya kan, juga yang ngeri-ngeri ya. Buat satunya ya buat melatih mental adik-adik juga ya. Biar pemberani kan sejatinya pramuka itu pemberani. Ya. Ada ceweknya juga? Ya ada. Ya, satu pos itu terdiri dari 10 orang. Oh ya. Awalnya berjalan aman, pos 1 lewat, pos 2 lewat. Kalau nggak salah di regu-regu pertengahan antara 6 sampai 7-an lah. Lah di situ satu regu datang, ditanyain, jawab tapi dengan keadaan pandangannya itu kosong gitu loh. Oh ya. Sangat aneh ya. Iya sangat aneh. Ada apa ini kok kosong? Saya cerita merinding ini. Aku pun juga merinding nih. Wah, serem juga nih ceritanya. Pos pertama kosong, pandangannya kosong. Terus kan habis itu mencari bed terusnya. Lewat lah selang 3 regu itu, kok tiba-tiba ditanyain regu berapa dek? Regu 6 lah. Temen saya kaget loh, kok ada 2 gitu. Nah habis itu tanya-tanya cari bednya nggak ada, nggak tahu kemana. Udah diambil yang regu yang diambil yang regu pertama. Nah diambil regu pertama kan otomatis panitia melerai, mungkin ada kesalahan dari kami dek, mohon maaf. Dilanjut dulu, nanti bednya coba tak cariin, menyusul. Nggak apa-apa kalau ditanyain di pos selanjutnya, bilang aja kayak gitu. Oh iya kak. Jalan-jalan, ketika peserta semua regu itu udah kumpul di lapangan, ternyata bed itu udah ada di tenda kesekretariatan panitia. Tiba-tiba ada di situ sendiri. Wah, aneh. Tapi regu lain ada yang merasa curiga nggak pas waktu? Nggak ada di situ, cuma yang tahu itu yang jaga pos teman saya sama saya tok. Yang lain emang itu sudah dirahasiain sih, nggak disebar-sebarkan. Takutnya nanti kalau semuanya jadi takut malah repot. Soalnya masih ada next hari selanjutnya ya. Nah udah ketemu aman. Setelah itu yo pas di lain waktu juga bersamaan pada malam itu kan juga dari panitia itu ada namanya ya istilahnya sapu bersih lah buat yang ada, kalau ada peserta yang tepar, yang nggak kuat ya, atau yang pengen ke kamar mandi kan, atau masih boncengin. Lah pas kejadian itu saya kan pindah pos di pos bayangan namanya, ada yang pos bayangan buat istirahat biar pos selanjutnya nggak numpuk gitu loh. Lah di situ kok teman saya tiba-tiba dari itu posisi pos sebelum saya itu turunan terus belok gini gitu loh. Agak tajam. Ya agak tajam. Lah tiba-tiba teman saya nyamperin saya, langsung motor di standar gemeteran sambil wajahnya pucat. Cowok cewek? Cowok. Tak tanyain kenapa kayak gini loh. Neng kono tak goblok. Ono apa? Nah itu katanya lihat yang namanya kuntilanak merah. Ya. Aduh. Dari atas naik motor, posisi agak kenceng, nikung lah pas di situ katanya. Ada. Iya. Tapi jalur pos. Iya jalur pos itu. Wah nggak merinding banget ini. Wah sangat serem juga ceritanya. Terus itu teman kamu yang tadi merinding itu lanjutnya gimana itu? Atau kesurupan atau sakit atau gimana? Alhamdulillah nggak apa-apa, cuma mungkin ya ada
perasaan takut lah mesti yang rutin gitu. Karena melihat hantu itu merah ya. Hantu merah. Merahnya seperti apa nggak tahu kita. Semoga kita tidak bertemu dengan hantu yang merah-merah gitu. Ketemunya hantu yang cantik aja. Terus selain itu ada cerita lagi nggak? Ada lagi satu cerita itu di pas puncak acara Api Unggun. Api Unggun ya. Kan Api Unggun ya dimulai jam 8:30 lah, habis sholat isya persiapan Api Unggun. Kebetulan di situ juga saya jadi pemimpin upacaranya. Lah awalnya saya kan nggak tahu ada kejadian apa, saya soal kan memimpin upacara gitu. Lah habis upacara itu kok ada yang geger-geger apa, ternyata ada yang kesurupan. Salah satu siswi itu cewek yang kesurupan. Kesurupan. Oh ya, yang kesurupan itu cewek, badannya kaku semua. Waduh, Tumpeng gini kaku semua kayak gini. Kaku semua. Nggak bisa digerakkan. Nggak bisa digerakkan. Bisa diajak bicara enggak? Awalnya nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu kan di apa istilahnya diituin sama guruku, guru agama kayak tapi malah tambah parah. Terus dimasukin di tenda PMR. Nah di tenda PMR itu ada yang ngasih tahu, Hen itu ada yang kesurupan. Tak lihat ke sana, emang kaku, yo badannya lurus kaku gini. Coba tak tanyain pelan-pelan, pertama sih nggak jawab. Kebetulan juga itu anaknya indigo. Oh ya, secara otomatis itu sudah terbuka, cakranya sudah terbuka sehingga mudah kerasukan ya, mudah kerasukan. Anak itu indigo. Pertama ya tak tanyain masih kaku itu kak, ngomongnya belibet sama yo susah gitu, agak bertele-tele ya, gitu, agak bertele-tele ya. Tak ajakin ngobrol, lama kelamaan udah bisa ngomong. Kata nih dia lihat pas waktu Api Unggun itu, waduh merinding lagi nih. Dari sebelah sisi itu berarti ada di dekat Api Unggun juga itu ada pohon beringin gitu, agak besar ya. Ada di 2 atau 3 sisi gitu, ada ngumpul di atas Api Unggun, langsung nyerang itu yang anak perempuan itu. Iya. Jadi sasaran mungkin. Iya. Jadi sasaran. Aku juga nih merasa tambah merinding juga nih. Udah ada agak dingin, tambah merinding lagi nih. Aduh. Cuaca habis hujan, nambah syahdu dan seram juga nih ceritanya, agak seram. Ya agak seram. Terus setelah diajak bicara, kebetulan aku ada acara selanjutnya persiapan pensi kan. Kebetulan itu saya itu dikasih tasbih sama bapak kan, dibawain tasbih. Lah tasbih itu tak lepas, tak kalungin ke cewek itu. Lah mulai dari dia udah mulai lancar bicara dari situ. Oh ya, itu salah satu maunah. Maunah kalau bahasa kita maunah. Jadi maunah dari tasbih tersebut karena biasa untuk berzikir ya. Berzikir. Tak pakein kalung tapi tak pesenin kalau mau tidur jangan dikalungin, taruh sampingnya atau bawah bantal, tapi jangan dikalungin gitu loh. Lah keluar, habis selesai pensi kan ada kegiatan pensi, selesai pensi sekitar jam 11-12an dipanggil lagi, tak kira ada apa, ternyata ya udah mendingan. Pas waktu istirahat, keluar nggak boleh sama saya itu. Jangan keluar Kak, sini aja, aku takut. Minta ditemenin lah istilahnya. Nah dia dengan terpaksa ini tidur di situ dengan yang posisi di tenda PMR itu cewek semua. Paling cakep tuh di situ. Tapi aman ya. Tapi aman kan. Alhamdulillah. Cewek kan gini tidurnya, kepalanya kan sana inilah di tengah-tengah ini, jadi miring ke kiri kaki, ke kanan kaki. Apalagi habis acara pramuka ya wis pasti baunya yo jangan dibayangkan lah. Iya, baunya agak kecut dan lain-lain. Yang penting nggak ada yang ngompol ya. Kalau ada yang ngompol cilaka lagi. Bahaya itu. Bahaya.
Tapi besok pagi-paginya si cewek itu udah sembuh. Ya udah sembuh, cuma dia itu bilang masih ada satu yang nggak mau lepas, yang megang kaki satu yang kanan itu katanya sosoknya, ya dia kan yang indigo bisa lihat itu sosoknya kalau nggak salah kayak perempuan gitu yang megang kenceng di kaki kanan ya. Mengunci di situ. Ya, mengunci di situ. Ya. Yo usut tak tanyain juga, dia itu dari keluarganya yang agak sedikit kejawen katanya. Oh gitu ya. Bisa dinatakan ada yang ahli spiritual gitu ya. Ahli spiritual. Tapi semuanya diberi keselamatan, ya, tidak ada permasalahan apa-apa. Memang dalam hal seperti itu memang tujuan itu kan untuk menguji nyali ya. Tujuan dari pramuka itu menguji nyali supaya jadi anak yang teguh dalam pendirian dan bertanggung jawab. Memang visi dan misinya sangat hebat. Semoga cerita ini bukanlah cerita rekayasa, cerita nyata. Memang cerita nyata. Mungkin teman-teman yang ada di sana punya cerita-cerita yang hampir sama, karena ini merupakan kuasa Allah. Karena kita hidup di dunia itu kan bukan hanya manusia saja, ada makhluk lain yang ada di situ ya, yang bisa dinatakan punya aktivitas yang sama aktivitasnya. Dan aktivitas kita itu siang hari, karena aktivitas makhluk lain itu malam hari. Mungkin ada yang merasa terganggu, bisa jadi mungkin sebelum melaksanakan kemah belum izin dengan sesepuh di situ juga bisa jadi. Jadi alangkah baiknya itu ya kita harus berpamitan dulu ya, berpamitan, atau unggah-ungguhnya orang Jawa itu kan harus berpamitan dulu supaya diberi keselamatan gitu ya. Ya inilah teman-teman yang budiman, yang senantiasa menyaksikan cerita misteri di channel kami Horor Malam Jumat. Sekali lagi tekan tombol lonceng dan subscribe ya untuk mengembangkan video kami. Dan apabila teman-teman yang ada di sana punya cerita-cerita misteri, bisa kontak kami dan bisa kita ceritakan supaya bisa mengerti akan cerita-cerita horornya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata yang tak sesuai, mohon maaf dan kami minta saran dan kritikannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.